Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi biologi tentang tanaman transgenik tahan hama. Nah teman-teman, tahu gak sih transgenik itu apa? Transgenik terdiri dari kata trans yang berarti pindah dan gen yang berarti membawa sifat. Jadi transgenik adalah memindahkan gen dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Penggunaan tanaman transgenik yang tahan terhadap serangga hama memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu terjadi pengurangan aplikasi insektisida. Yang kedua, pengurangan kasus keracunan insektisida. Manfaat yang ketiga, keuntungan ekonomi bagi petani. Manfaat yang keempat, dapat menghasilkan produk lebih dari sumber yang lebih sedikit. Manfaat yang kelima, rekayasa tanaman yang dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim akan memperluas daerah pertanian dan mengurangi bahaya kelaparan. Manfaat yang terakhir yaitu makanan dapat menjadi lezat dan menyehatkan. Dampak negatifnya, dengan terjadinya transfer genetik di dalam tubuh organisme transgenetik akan muncul bahan kimia baru yang berpotensi menimbulkan pengaruh toksisitas pada bahan pangan. Keunggulan tanaman transgenik bagi lingkungan yaitu menurunnya penggunaan pestisida. Tumbuhan transgenik mengandung gen resisten hama dari Bacillus thuringiensis menjadikan kemungkinan penurunan pemakaian insektisida secara signifikan tumbuhan kapas di Amerika. Keuntungan lainnya dari tumbuhan transgenik adalah hasil yang lebih melimpah. Salah satu contohnya yaitu dikembangkannya varietas gandum semi kerdil dengan hasil melimpah. Gen ini memiliki dua keuntungan, yaitu mengkode tumbuhan yang lebih pendek, lebih kuat, dan merespon pupuk lebih banyak tanpa terjadi kolaps dan meningkatkan hasil secara langsung dengan cara mereduksi elongasi sel pada bagian vegetatif tumbuhan. Kelemahannya tanaman transgenik tahan lama. Yang pertama, potensi resikonya terhadap kesehatan manusia berkaitan dengan munculnya alergen baru atau toksin pada tanaman pangan yang direkayasa. Kemungkinan adanya alergen baru dalam serbuk sari tanaman atau kombinasi antar protein yang membentuk struktur tidak dikenal menyebabkan efek pleiotropik atau efek sekunder yang tidak diperkirakan. Kedua, resiko tidak langsung terhadap spesies non-target dan tentu hal ini akan mematikan rantai makanan yang ada. Yang ketiga, jika tanaman transgenik ditanam secara besar-besaran dengan berbagai hama target yang berbeda dan dijumlahkan secara kumulatif, maka akan membunuh hampir semua jenis insekta pemakan tanaman. Proses pembuatan organisme transgenik diawali dengan mengambil DNA dari spesies lain atau biasa disebut sebagai transgen. DNA spesies lain kemudian dimasukkan ke dalam kromosom inangnya melalui membran sel. Proses tersebut dilakukan dengan berbagai metode yang tidak merusak sel. Sederhananya, proses tersebut adalah transplantasi suatu gen atau DNA dari satu spesies ke spesies lainnya. DNA spesies lain kemudian akan memasuki inti sel inangnya. DNA asing dapat disisipkan secara acak pada kromatid atau disisipkan ke lokus kromatid tertentu. Setelah proses tersebut berhasil, inang akan menjadi organisme transgenik yang telah direkayasa genomnya. Contoh-contoh tanaman transgenik. Yang pertama ada tomat transgenik. Pada pertanian konvensional, tomat harus dipanen ketika masih hijau dan belum matang. Hal ini disebabkan karena tomat cepat busuk. Tetapi pada tomat transgenik memiliki suatu gen khusus untuk memperlambat proses pematangannya. Nah, yang kedua ada jagung transgenik. Komoditi jagung telah mengalami rekayasa genetika melalui teknologi DNA rekombinan, yakni dengan memanfaatkan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis untuk menghindar dari serangan hama dan serangga, sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum